Nah, Ini Mas, adakah tips khusus dari Mas Dinus terkait meditasi jika kita melakukan meditasi di tempat yang ramai, agar bisa mencapai ke titik keheningan itu bagaimana Mas? Ada tips nggak dari Mas Dinus? di tempat ramai itu ya jangan, namanya meditasi itu jangan disengaja-sengajakan ya. Harus di tempat ramai, harus di tempat hening. Dimanapun kita berada, kita lakukan aktivitas spiritual. Makanya saya bilang tadi, spiritual itu ya memahami apa segala, entah itu di tempat keramaian, entah di tempat sunyi, kita bisa melaksanakan. Selama kita mampu memahami segala perjalanan kehidupan itu, ya itu ya bagian dari spiritualitas, kan gitu. Maksudnya gini Mas, Meditasi misalkan di tempat ramai iya, gitu. betul. Bagaimana kita untuk mencapai titik keheningan? Ya sama aja kalau kita meditasi di tempat kuburan, kemana gitu loh, bedanya apa kan itu? Kan kuburan kan ya ramenya rame gaib, Iya. iya kan, untuk melatih mentalitas kan gitu kan, ya nggak masalah. Tapi dasar pokoknya harus keheningan dulu. Itu. Dan nanti kalau orang yang masih awam langsung belajar di tempat keramaian nggak bisa. Sebenarnya gini, kita melatih ketenangan di dalam keheningan. Misalkan aku pernah bilang kerap melek bengi, dan gitu melek malam. Itu apa? Biar kita bisa. Karena gini, ketika kita melek malam sendiri, otomatis yang diajak bicara adalah diri kita sendiri, ya kan? Makanya ketika kita sering berbicara dengan diri kita sendiri, itu membuat kita semakin cerdas. Yang akhirnya tidak mengerti menjadi mengerti, ya kan? Introspeksi diri, perenungan diri, pemahaman diri, kekuranganku apa, ya kan? Kira-kira emosionalku sekarang itu seberapa harus saya kendalikan biar menjadi perilaku yang lebih baik lagi. Otomatis kan kalau orang ngobrol, makanya kan temennya rokok kan gitu kan, ngobrol dengan diri kita sendiri, perenungan kan gitu. Makanya kan ada 3 kon, heneng hening heneng hening heneng henung hening kan gitu kan. Heneng dulu, henung, merenung, baru hening kan gitu. Lah kalau kita sudah melatih keheningan itu, kita latih terus tiap hari, jangan dibatasi yang namanya perjalanan spiritual. Ya, itu kan suatu pertanggungjawaban dan pengabdian kita, bahwa kita diberikan raga, ya, diberikan roh, diberikan jiwa, ya kita pelihara. Makanya kan yang spiritual, yang namanya artinya spiritualitas itu makna hakikinya adalah pemeliharaan diri kita sendiri, juga memelihara alam semesta. Makanya kan ketika kita memelihara diri kita, sama juga kita memelihara alam kita dan memelihara Tuhan yang sudah ngejawantahkan di dalam diri kita. Sifat-sifat Tuhan itu ketika kita merasakan keberadaan Tuhan, maka sifat-sifat Tuhan itu akan menyatu dengan diri kita, ya. Akhirnya Pak, orang kalau sering meditasi, kita merenungi merasakan keberadaan Tuhan di dalam diri kita, ya akhirnya apa, kita mencapai tingkat yang sifat-sifat Tuhan itu tadi, punya jiwa kasih sayang, ya kan, ingin menyakiti, nggak, istilahnya ingin menyakiti pun aja nggak mau, kita ngomong aja kita mikir, ngajining diri ono ning lati, ya kan. Makanya kan orang Jawa bilang gitu, ajining diri ono ning lati. Makanya orang Jawa orang mau berbicara aja dipikirkan, dirasakan dulu, kira-kira omonganku menyakitkan buat orang lain atau tidak, dan kira-kira omonganku itu bila ditujukan kepada aku, kira-kira apa yang saya rasakan, kan gitu. Jadi mawas diri itu seperti itu Mas. Jadi sebelum kita melakukan tindakan pada orang lain, kita pikirkan dulu tindakan kita yang ditujukan pada diri kita, kira-kira enak enggak gitu. Iya, iya. Mas, ada yang bilang bahwa Tuhan itu adalah wujud kesadaran murni manusia. Bagaimana pandangan Mas? Nah, itu tadi ya, saya bilang itu tadi, kesadaran murni itu kita bisa menyadari keberadaan, merasakan keberadaan Tuhan itu tadi. Ya sama aja toh. Iya, iya. Kalau kita sudah merasakan keberadaan Tuhan di dalam diri kita, maka kita akan mencerminkan sifat-sifat Tuhan itu sendiri. Tapi kalau belum bisa mencapai itu, ya kita masih mempunyai sifat arogansi,
sakarepe dhewe. Kita nggak sengaja kata-kata kita menyakiti hati orang lain, ya. Rasa pangrasa gak ono. Ibarat kita mau mandi aja kita merasakan air yang terguyur di dalam tubuh kita, ya kan? Mau makan aja terima kasih ya Tuhan, mau minum matur nuwun Gusti, kan gitu. Nah itu baru orang yang namanya orang yang bener-bener Jawa, diarani yang bilang orang Jawa itu orang Jawa kan ngono. Nah Jawa ki artine ngerti kan gitu. Makanya dibilang orang mbah-mbah kita wong kok orang Jawa kan ngono. Iya ta? Iya. Berarti kan orang Jawa itu tempatnya orang yang mengerti itu. Tapi Jawa sekarang di situ dipandang inilah itulah kan gitu. Ya kan? Bagaimana banyak manusia yang menjadi aparatur hukum Tuhan. Bagaimana menurut Mas Tinus lihat hal ini? Maksudnya gimana? Kan banyak manusia yang menjadi aparatur Tuhan. Ya yang menjadi aparatur Tuhan itu pas sudah mengenal Tuhan kan gitu loh. Iya. Bagaimana Mas Tinus melihat hal manusia itu tidak diberikan hak untuk menghukum manusia sebenarnya. Betul. Ya kan? Kita nggak usah menghukum orang itu akan dihukum oleh perilakunya sendiri secara otomatis. Iya. Ya. Kita menyakiti orang lain sama juga kita melukai diri kita sendiri sebenarnya. Iya, makanya hidup itu adalah hukum feedback, hukum cermin, hukum imbal balik. Kalau kita cahaya yang kita keluarkan biru ya akan kembali biru, kan sebenarnya itu hukum alam. Jadi sebenarnya ya karena dibikin ya itu tadi karena faktor kehancuran dunia itu karena apa? Karena sifat-sifat karsa yang tidak terkendali budi mulia sudah tidak bisa membendung lagi ya. Ibarat kita berbuat baik itu sudah nggak mampu gitu ya kan. Kadang aja kita berbuat baik aja masih dianggap jelek kok. Zaman sekarang apa yang nggak dianggap buruk kan ngono ya kan. Nah karena apa manusia sudah terbudidaya oleh sifat-sifat seperti itu karena apa sudah tidak ya saya bilang itu di dunia ini sudah lepas dari identitas langit gitu loh. Karena apa sebagian besar yang menjadi faktor kehancuran dunia ini adalah manusia, padahal manusia itu seharusnya menjadi khalifah dari makhluk lain ya kan. Apa hewan menghancurkan alam kan juga ya kan. Apa tumbuhan menghancurkan alam enggak, kan manusia. Nah, di mata Tuhan sekarang hewan itu derajatnya lebih tinggi daripada manusia kan gitu. Katanya manusia makhluk sempurna ya kan, tapi nyatanya apa hewan merusak alam? Enggak, Justru malah manusia yang merusak alam. Nah itu berarti yang sempurna yang mana kan gitu loh ya. Mas, terkait dengan wujud Tuhan, itu kan banyak beberapa versi ya, bahwa Tuhan itu berwujud cahaya. Ya, ada juga yang mengatakan bahwa diri manusia itu adalah bentuk dan bisa dibilang fotokopi dari Tuhan. Saya ingin tahu pandangan Mas Tinus, sebenarnya hakikat Tuhan sendiri itu sebenarnya itu seperti apa, biar kita ini nggak salah pemahaman mengartikan tentang Tuhan, Mas. Tuhan itu berkaitan dengan mikrokosmos dan makrokosmos ya. Segala energi semesta, energi dari yang dihasilkan oleh semesta itu adalah energi kasih, dan power atau kekuasaan atau kekuatan dari semesta ini adalah kasih ya kan. Terus cahaya dari Tuhan itu adalah kasih, dan wujud dari Tuhan itu adalah cahaya kasih itu sendiri. Nah makanya ketika Tuhan bisa include di dalam diri kita, ya kita harus bisa merasakan keberadaan Tuhan itu sendiri. Akhirnya apa? Jiwa yang kita keluarkan adalah cahaya kasih gitu loh ya. Kalau kita sudah bisa melakukan yang namanya cahaya Tuhan kasih, itu wujud Tuhan gitu Mas.
kita menebarkan kasih sayang itu wujud Tuhan, kan ngono loh, melalui perantara senyuman kita, ya kan. Tuhan itu bisa berwujud berbagai macam cara. Dengan ucapan kita yang menyejukkan, menenteramkan, itu adalah wujud Tuhan, ya kan. Kita berperilaku belas kasihan sama orang, berbelas kasihan sama hewan, berbelas kasihan sama tumbuhan, itu adalah wujud Tuhan. Itu. Makanya zaman sekarang kalau ada merasa dirinya benar, tapi perilakunya tidak mempunyai jiwa kasih, ya percuma gitu kan, omong kosong. Makanya ya namanya keberadaan Tuhan itu akan terwujud ketika Tuhan terwujud di dalam diri kita, ketika sifat-sifat Tuhan itu include di dalam diri kita, dari perilaku kita, pola pikir kita, pola rasa kita, pola ucapan kita harus mempunyai sifat-sifat dari sifat Tuhan. Sifat Tuhan itu adalah lembut. Lembut itu yang diwujudkan dalam sebuah kasih. Makanya ketika kita Tuhan include di dalam kita, maka cahaya yang kita keluarkan ya cahaya Tuhan, kan ngono. Jiwa kita gitu loh mas, pancaran, kan ngono. Baratnya gini, ini Tuhan, ini cahayanya, ya kan. Nah, ibarat ini matahari, ini pancarannya, ya kan. Ibarat ini mata air, ini pancurannya, kan gitu mas. Nah, kita harus menjadi pancaran dari Tuhan itu, pangejawantahan dari sifat Tuhan. Jadi energi semesta di sana itu pancarannya itu pancaran yang sangat lembut sekali, yaitu yang penebaran kasih sebenarnya.